Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani aktivitas Anda, kegiatan Anda dimanapun Anda berada. Ada yang sedang di rumah, ada yang sedang di sekolah, di tempat kerja, dimanapun Anda berada. Kita selalu upload video-video terbaru tentang parenting, coaching, dan motivating. 2 hari sekali, dicek saja ya langsung. Seperti itu ya. Dan juga kita juga sudah tersedia di radio-radio online seperti Spotify, ada juga di Apple Podcast atau Apple Music, Google Podcast, Anchor ataupun Breaker seperti itu. Jadi dicek saja di radio online, tapi hanya suaranya saja kalau di radio online ya. Langsung dengan kata kunci Beyond Education Podcast, maka teman-teman semuanya akan mendapatkan informasi tentang yang sama seperti di YouTube seperti itu. Jadi langsung saja cek saja. Dan kita juga ada sesi ini nih tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya tentang Beyond Education atau misalnya tentang apapun itu, permasalahan kehidupan atau misalnya ada permasalahan tentang mengurus anak atau tentang parenting atau tentang motivasi, silakan langsung di link deskripsi di bawah sudah tersedia semuanya. Ada WA-nya, ada Telegramnya. WA dan Telegram ini berfungsi untuk teman-teman atau viewers semuanya gabung dan jadi kita akan update terus di WA dan Telegram seperti itu. Jadi kalau misalnya takut ketinggalan update-nya, gabung aja ke grupnya. Jadi nggak bakalan ketinggalan, pasti update terus setiap hari. Dan juga ada juga link untuk membaca artikel. Silakan itu langsung saja di Beyond Education Podcast blogspot.com. Baca-baca artikel, disebarkan boleh, di-save boleh, dimanapun boleh semuanya. Seperti itu ya. Dan ada juga satu lagi link Gmailnya adalah untuk menanyakan atau bertanya. Silakan di-emailkan saja. Nanti kita akan pasti bahas dan pasti kita akan bahas. Baik, siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang sudah musim hujan Pak. Iya nih, dari kemarin nih hujan terus. Iya, hujan terus nih. Wah, jemuran nggak kering. Kepada jemuran nggak kering. Iya, jadi susah kering ya pakaiannya. Habis dicuci gitu. Gimana? Emang aku masih ini di kos-kosan gitu? Enggak sih, ibu-ibu kan sering aja gitu kan. Segelintingan ketika berjalan di perkampungan gitu. Jemuran nggak kering. Oh gitu. Jadi ini juga penghambat buat ibu-ibu nih ya. Mudah-mudahan tapi viewers Beyond Education tetap sehat Pak ya. Tetap sehat, tetap semangat gitu ya. Jangan sampai musim hujan diem terus di rumah. Jadi penghambat kita nggak kemana-mana gitu. Iya, alasannya hujan. Iya, alasannya hujan. Oke. Baik, siang hari ini kita akan membahas tentang tema motivasi Pak. Iya, kita akan membahas sebuah tema motivasi yang saya beri judul Inner Game. Gitu. Jadi kata-kata asing itu semua ada aja. Iya. Saya baru dengar juga inner game apa itu. Tentang inner game ya. Iya, apa itu inner game? Jadi di dalam diri manusia itu ada diri negatif dan ada diri positif dong. Nah, tetapi kebanyakan manusia malahan kecenderungannya ke diri negatifnya. Karena diri negatif ini membuat manusia itu berada di zona nyaman, di zona yang dimana tidak ada yang namanya keinginan untuk berprestasi. Karena kan kalau manusia ingin berprestasi, biasanya mereka harus mengeluarkan segala daya upayanya. Iya, menghadapi masalah-masalah, ujian-ujian, tantangan-tantangan. Dan diri negatif itu senang ya membuat manusia itu tidak keluar dari zona nyamannya. Terkungkung. Karena diri negatif menginginkan manusia ini tidak mengalami yang namanya penderitaan. Yang namanya masalah di dalam kehidupannya. Tidak mau manusia itu merasa tersakiti perasaannya. Jadi ya sudah, kamu lebih baik tidak kemana-mana, cari aman. Cari aman saja. Kalau kamu sampai keluar dari zona nyaman kamu, kamu malah lebih banyak penderitaan yang kamu hadapi. Nah, di sini akhirnya kita harus mampu mengelola pikiran kita. Nah, disinilah yang saya maksud dengan inner game, permainan di dalam pikiran kita. Kalau sampai kita kalah dengan diri negatif kita, akhirnya sampai kapanpun kita sulit meraih prestasi, Bung. Iya, biasanya kan yang menghambat orang itu meraih prestasi kan dirinya sendiri ya. Pastinya. Rasa malas, rasa ogah, rasa takut, itu ada dalam diri kita juga sebenarnya. Di dalam diri manusia, apalagi kalau kita sejak kecil sukanya ditakut-takuti. Oh, itu akan muncul, Pak? Akan muncul.
Jadi sisi diri negatif kita itu lebih kuat dibandingkan diri positif kita. Nah, di sini memang kalau kita sudah terlanjur ya dewasa, di dalam diri kita lebih banyak sisi negatifnya. Nah, disinilah peperangan itu dimulai. Iya. Akan lebih struggle lagi mungkin ya, kalau lagi. Orang dewasa masih bersifat seperti itu. Benar. Makanya ini pesan bagi setiap orang tua ya. Kalau kita berkata-kata di depan anak-anak kita, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita malah memangkas kemampuan dari anak-anak kita yang sebenarnya. Jadi anak-anak itu seringnya kita takut-takuti. Nah, kamu jangan begini, nanti kamu akan menghadapi seperti ini, kamu akan susah sendiri, jatuh akan sakit. Dan akhirnya anak kita tidak mau mencoba segala sesuatunya karena sudah ada yang namanya mental blocking dalam diri mereka. Kalau mereka melakukan sesuatu, ini akan menyakiti diri saya. Itu yang disebut memangkas potensi anak. Benar. Kadang kan orang tua pengennya melindungi anak. Iya. Tetapi malahan yang terjadi dia memangkas prestasi anak. Iya, betul. Karena kalau di sini kita sebagai orang tua tidak sadar juga, selalu senangnya membuat anak-anak kita ini berada di zona nyamannya, ya sampai kapanpun anak-anak kita meskipun mereka sudah dewasanya, mereka sulit untuk meraih prestasinya, Bung. Karena kan yang namanya manusia dapat meraih prestasinya kalau dia mau menjemput segala masalah, tantangan dan hambatan di dalam kehidupannya. Iya, tidak ada kenaikan tingkat yang nggak ada ujiannya sih. Tidak mungkin kan? Iya, kita mau bisa baca pun kita harus belajar baca ya. Benar. Dulunya itu seperti itu. Benar. Ya bayangkan ya beberapa kisah orang sukses yang saya pelajari gitu. Tidak ada satupun yang mereka ini dapat sukses dengan tiba-tiba. Dengan sekejap mata gitu. Yang turunan ada kali, Pak. Turunan kalau misalnya mereka tidak menjaga kekayaan yang sudah diwariskan, itu pasti bangkrut juga. Nah, di sini pentingnya kita sebagai orang tua itu mau bagaimana memberikan masukan positif kepada anak-anak kita. Agar apa? Agar diri positif anak kita itu lebih kuat. Jadi ketika mereka sudah dewasa, mereka tuh memiliki mentalitas yang kuat. Jadi jangan sampai orang tua menjadi perusaknya gitu. Itu kan karena kehidupan pertama gitu. Maksudnya benar. Banyaknya kita anak kecil itu berkomunikasi kan dengan orang tuanya ya. Benar. Itu berarti bakalnya cikalnya di situ. Gitu. Iya. Sebenarnya orang tua lah yang memiliki tugas utama dalam membentuk mental anak-anaknya. Karena kan mental ini bisa terbentuk kuat atau lemahnya. Itu tergantung hal yang positif yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Iya. Kalau orang tua selalu menyampaikan hal-hal yang positif saja kepada anak-anaknya, insya Allah gitu, anak juga ketika dewasanya memiliki mental yang kuat. Inner game-nya ke positif ya. Inner game-nya lebih banyak ke hal yang positif gitu. Bagaimana anak itu bisa tenang gitu dalam menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Bagaimana anak ini bisa cepat bangkit dari masalah yang dia hadapi. Dia tidak diam begitu saja gitu ketika masalah itu sangat menghimpit dirinya. Cari solusi terus. Karena kan tidak mungkin gitu hidup di dunia ini tanpa adanya masalah. Nah, di sinilah makanya kalau kita sudah terlanjur dewasa, kita tahu gitu ya bahwa kalau kita sampai berada di sisi negatif kita itu terlalu lama gitu kan, yang kuat, makanya kita akan sulit untuk bangkit menjemput prestasi kita. Nah, makanya di sini kita harus mempelajari apa saja sih diri negatif kita yang ada di dalam diri gitu ya. Maksudnya mempelajari di sini bermuhasabah atau gimana? Introspeksi? Iya, introspeksi ke dalam diri kita. Oke. Karena tindakan kita ini kan pastinya tergantung dari hasil pikir kita. Nggak mungkin gitu kita memiliki tindakan yang banyak yang menuju ke prestasi kita, tapi pola pikir kita ini malah mengajak kita ke hal yang sebaliknya. Iya, malah nggak ngarah ke prestasi. Benar. Makanya harus kita benahi dulu, itu adalah pikiran kita. Kita harus catat apa nih sisi diri negatif kita tuh apa saja. Apa saja yang menghambat kita. Misalnya rasa malas kita, catat. Terus kita gampang cepat putus asa misalnya, catat gitu. Terus kita kalau berada
di zona nyaman kita